Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan menyimak secara bersama-sama video pembelajaran di topik termokimia. Nah, pada topik termokimia ini merupakan kelanjutan dari topik senyawa hidrokarbon dan minyak bumi yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Nah, di termokimia ini nanti kita akan mempelajari 3 pokok materi atau bisa disebut sebagai 3 subbab. Yang pertama kita akan mempelajari perubahan kalor reaksi kimia. Kemudian kita akan mempelajari perubahan entalpi standar. Kemudian kita selanjutnya akan mempelajari penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, untuk pertemuan pada video pembelajaran yang pertama ini di bab termokimia, Pak Kinan akan fokus di submateri yaitu perubahan kalor reaksi kimia. Oke, sebelum kita jauh lebih dalam membahas perubahan kalor reaksi kimia, di sini Pak Kinan tunjukkan sebuah ilustrasi. Ya, ilustrasi ini bisa kalian anggap sebagai air ya. Ada air dingin dan ada air panas. Ketika kedua air ini dicampur, maka sesungguhnya kita akan menemukan suatu suhu air yang dia lebih tinggi suhunya dari suhu dingin dan lebih rendah dari air panas dari keadaan awal masing-masing. Atau kalau kita lihat lebih mikro lagi di dalam kimianya, ya, dari senyawa yang dingin atau dari air yang dingin, itu sebenarnya dia juga mengeluarkan panas, meskipun sangat sedikit panasnya yang keluar. Kemudian dari air yang panas atau dari cairan yang panas, dia akan mengeluarkan panas yang lebih banyak. Jadi secara umum, ya, kita akan menilai bahwa dari air atau dari cairan yang panas itu akan keluar lebih banyak sehingga mempengaruhi air masuk kepada air yang dingin sehingga kemudian diperoleh suhu di antara. Nah, ini mungkin ilustrasi sederhana dari perubahan kalor reaksi kimia. Nah, perubahan kalor reaksi kimia itu sendiri meliputi interaksi sistem dengan lingkungan, kemudian entalpi dan perubahannya, reaksi eksoterm dan endoterm, kemudian yang terakhir persamaan termokimia. Oke, sekarang kita coba lihat interaksi sistem dan lingkungan. Nah, sebelumnya nanti kita berkenalan dulu apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Oke. Pak Kinan punya contoh pada sistem yang terbuka. Jadi sistem itu apa sih? Sistem itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia. Contoh misalnya Pak Kinan di sini punya tabung reaksi. Nah, kemudian di dalam tabung reaksi ini ada cairan kimianya yang Pak Kinan campurkan. Nah, inilah yang disebut dengan sistem. Sementara yang di luar sistem ini ada udara, ya, kemudian ada ini tabung reaksinya ini juga bisa dikatakan sebagai lingkungan. Jadi sistem itu adalah yang mengalami reaksi itu saja. Yang di luar itu, yang berdekatan dengan dia, kita sebut sebagai lingkungan. Nah, pada sistem terbuka, ada interaksi, baik itu interaksi materi atau zat, dan interaksi energi antara sistem dengan lingkungannya. Saya contohkan di sini misalnya saya punya air. Misalnya saya punya air. Air ini saya biarkan pada ruangan terbuka, kemudian terpapar sinar matahari. Apa yang terjadi? Pertama, pasti akan terjadi pertukaran energi. Energi dari mana? Energi yang ada di dalam sistem, dia akan terpengaruh oleh energi dari luar. Dalam hal ini yang paling berpengaruh adalah energi panas dari sinar matahari. Setelah terjadi pertukaran energi, dia akan mengalami pertukaran materi.
Maksudnya bagaimana? Nah, air yang ada di dalam wadah ini, dia akan terkena panas kemudian menguap. Karena dia menguap, dia akan menjadi gas. Dia kemana? Terbang. Terbang kemana? Meninggalkan sistem. Artinya pergi dari sistem ke lingkungan. Jadi inilah yang disebut dengan pertukaran materi. Jadi pada sistem terbuka, reaksi kimia akan mengalami pertukaran energi dan juga pertukaran materi. Kemudian Pak Kinan punya lagi namanya sistem tertutup. Di mana dalam sistem tertutup ini dapat atau terjadi pertukaran energi tapi tidak terjadi pertukaran materi. Contoh ya, sama seperti tadi ya, Pak Kinan punya wadah isinya air, tak taruh di lingkungan yang terbuka, tapi atasnya saya kasih tutup. Ya. Tutupnya dari bahan yang sama dengan wadahnya, misalnya sama-sama kaca. Dia masih bisa terjadi transfer energi. Dari mana? Dari panas matahari dia masih bisa masuk ke dalam sistem. Ya. Tapi materinya tidak bisa terjadi pertukaran. Kenapa? Ketika materi atau H2O atau air yang ada di dalam wadah ini menguap, ya, dia akan tertutup. Ya. Wadahnya akan tertutup. Gasnya nggak bisa keluar. Sehingga gasnya nanti hanya akan menempel menjadi embun-embun air yang ada di sekitaran wadah saja. Jadi pada sistem tertutup, dia terjadi pertukaran energi tapi tidak terjadi pertukaran materi. Kemudian yang ketiga saya punya sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini tidak terjadi pertukaran materi maupun tidak juga terjadi pertukaran energi. Nah, yang paling gampang di sini diambil contoh adalah termos. Kalian tentu mengenal termos. Misalnya saya kasih dia air, ya, airnya air dengan suhu biasa aja lah. Ya. Termosnya tapi yang benar-benar rapat ya, bukan termos yang termosan. Ya. Dia benar-benar rapat, benar-benar tertutup. Nah, kemudian saya letakkan di ruang terbuka, dia di situ relatif akan aman. Dia akan terisolasi. Jadi energi ya dari panas matahari tidak bisa masuk. Ya. Materinya juga tidak terjadi pertukaran dengan materi yang ada di lingkungan. Nah, itu tadi adalah macam-macam interaksi sistem atau reaksi kimia dengan lingkungan atau dengan keadaan di sekitarnya. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan entalpi, simbolnya adalah H, dan perubahan entalpi, delta H. Nah, entalpi atau H itu adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Jadi tadi kan kita banyak membahas, di awal tadi kan kita banyak membahas tentang kalor, tentang panas. Nah, entalpi ini sendiri salah satu indikatornya adalah dengan kita melihat kalor atau energi yang berubah pada sistem yang kita amati. Apabila ada energi atau panas yang masuk, maka dalam sistem ini akan mengalami peningkatan entalpi. Demikian pula sebaliknya, apabila ada energi atau panas yang keluar, maka di dalam sistem tersebut terjadi pengurangan atau berkurangnya entalpi. Nah, entalpi itu sendiri besarnya berapa itu sangat sukar untuk diukur. Kita hanya dapat mengukur perubahan entalpinya atau delta H-nya saja. Nah, perubahannya ini bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Sehingga kita dapat merumuskan bahwa perubahan entalpi atau delta H itu adalah entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Nah, berdasarkan perubahannya itu tadi, delta H sama dengan entalpi akhir dikurangi entalpi awal, itu secara umum reaksi termokimia kita bedakan menjadi dua. Ada yang namanya reaksi endoterm dan reaksi eksoterm.
Apa bedanya reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, bisa kita amati di sini. Kalau reaksi eksoterm, dari namanya saja ekso, X berarti keluar. Ya, berarti maknanya di sini adalah terjadi perpindahan kalor atau perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Artinya kalor atau energi atau entalpi dalam sistem ini berkurang. Sehingga delta H hasil reaksi itu akan lebih sedikit dari delta H saat atau sebelum terjadinya reaksi. Sehingga delta H-nya hasilnya kurang dari 0 atau negatif. Dilihat di bagan ini, produk atau hasil akhir reaksi itu memiliki H atau entalpi yang lebih rendah pada saat sebelum reaksi terjadi. Sedangkan reaksi endoterm itu artinya terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Artinya sistem ini memperoleh entalpi tambahan. Sehingga delta H hasil reaksi tentu akan jauh lebih besar daripada delta H bereaksi, sehingga delta H-nya lebih besar daripada 0 atau positif. Nah, kalau kita lihat pada diagram, pada saat terjadi produk atau setelah terjadinya reaksi, entalpi atau H-nya lebih banyak. Nah, jadi ini perbedaan mencolok antara reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm, baik dari sisi perpindahan kalor maupun dari sisi nilai delta H. Saya ulangi, kalau eksoterm itu kalornya keluar dari sistem ke lingkungan. Sedangkan kalau endoterm sebaliknya, dari lingkungan kalor atau entalpinya masuk ke dalam sistem. Kemudian nilai delta H-nya untuk yang eksoterm itu negatif, kalau yang endoterm positif. Ya, jadi dua ini dipegang. Ya, insya Allah ini akan sering keluar nanti di materi ini. Oke, nah kalau kita sudah tahu perbedaannya reaksi eksoterm dan endoterm, kita beralih ke persamaannya. Jadi persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya harus disertai dengan perubahan entalpi atau delta H reaksi. Jadi kita biasanya mengenal persamaan reaksi kimia biasa. Nah, untuk termokimia ada tambahan-tambahan tertentu yang wajib untuk dicantumkan. Yang pertama, persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi atau delta H-nya dan fase atau fasa senyawa atau unsur yang terlibat dalam bereaksi kimia seperti fase gas, padat, cairan murni maupun larutan. Jadi seperti ini. Ya, fasanya semuanya ditulis. Kadang kan ini kita lupakan, tidak kita tulis. Nah, tapi kalau untuk termokimia wajib ditulis fasanya. Dan ada delta H-nya. Jadi reaksi ini menghasilkan perubahan entalpi sebesar berapa. Nah, itu juga ditulis ya, di sebelah kanannya. Kemudian yang kedua, apabila arah reaksi kimia ini dibalik, maka perubahan entalpinya sama, tetapi tandanya berubah. Contoh, ya, dari reaksi yang di poin A tadi saya balik. Jadi reaktannya, kebetulan ini reaksi yang bisa bolak-balik, jadi reaktannya saya jadikan sebagai produk. Sementara produknya saya jadikan reaktan, jadi saya rubah. 2CO2-nya di kiri, ya, tadinya di kanan, ini berubah. Maka delta H-nya nilainya tetap 142. Tapi karena reaksinya dibalik, maka tanda delta H-nya juga dibalik. Kalau tadi negatif, karena reaksinya dibalik, ya, delta H-nya berubah tanda menjadi positif. Kemudian yang terakhir, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A misalnya, nilai perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Contoh, dari poin A tadi, ini kan ada 2,5 O2. Saya tidak suka ada angka setengah. Ya. Reaksinya saya kalikan 2 semua. Sehingga jadi seperti ini, 2C2H2, 5O2, dan seterusnya. Maka delta H-nya juga dikalikan 2. Ya, minus 142 dikalikan 2 jadi minus 284. Ya, jadi kalau
koefisiennya dikali atau reaksinya dikali, delta H-nya juga kita kalikan pula. Nah, anak-anak, saya rasa untuk materi kita pada pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Kalau ada yang masih belum dipahami, boleh bertanya langsung kepada Pak Kinan atau bisa tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.